Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi Sekolah Bina Pangudi Luhur. Ya, semoga kita masih selalu diberikan kesehatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran kita kali ini adalah tentang transformasi geometri, ya. Artinya transformasi apa ya? Nih, ya. Trans itu artinya berubah atau pindah ya. Contohnya misalkan transgender, berubah jenis kelamin. Ya, itu salah satu contoh. Trans artinya pindah atau berubah, ya. Kemudian form itu artinya adalah bentuk atau susunan. Jadi transformasi adalah perubahan bentuk atau susunan. Jadi dalam benda geometri, ya, benda geometri yang kemarin tuh ya, contohnya ya, ada segi 4, segitiga dan lain-lain, atau titik atau garis, itu dapat berubah bentuk. Berubah bentuknya bukan hanya bentuknya berubah, tapi bergeser, membesar, mengecil begitu, ya. Itu ada jenis-jenis transformasinya, ya. Kita akan belajar beberapa jenis transformasi, ya. Karena mungkin kita lagi ini ya, lagi PJJ, kita nggak semuanya belajar, karena kita akan belajar yang paling penting dulu. Yang pertama kita pelajari adalah translasi atau pergeseran, ya. Ya, ini contoh dari translasi ya. Misalkan di sini ada titik P, yaitu nilainya 2,2 dengan X-nya 2 dan Y-nya 2, disebut titik P 2,2. Kita translasikan ke samping atau mendatar itu 3 kali, 3 satuan. Kemudian menurun atau naik itu sebanyak 2 kali. Maka hasil translasi dari ini adalah titik, disebut sebagai titik P aksen. P terus ada koma kecil di atas ya. Sini berapa? Dari 2, sini 3, gesernya jadi berapa? 5. Kita tulis 5. Kemudian naiknya 2,4. Sini itu kita sebut sebagai translasi. Berapa nilai translasinya? Nilai translasinya adalah T sama dengan, ke samping berapa tadi? Mendatar 3, terus menurun atau naik 2. Kita sebut translasinya seperti ini, ya. Dengan bahasa lain, jika titik P 2,2 ditranslasikan T sama dengan 32, maka hasilnya adalah titik P aksen, ya. 2 ditambah 3, 2 ditambah 2, ya, jadinya P aksen 5,4. Gitu ya. Bingung? Kita kasih rumus aja, coba ya. Kita kasih rumus aja kalau bingung. Saya hapus ya. Misalkan di sini titik P X, Y. Kemudian di sini pergeserannya yang mendatar kita sebagai A dan yang naik turun kita sebut sebagai B. Maka di sini P aksennya sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Atau bentuk ini seperti ini ya. P X, Y ditranslasikan A, B, maka di sini P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Ini rumusnya, ya. Contoh lagi ya, contoh lagi ya. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh ya. Nih, kamu mau catat dulu. Ya, ini contohnya ya. Segitiga ABC dengan titik sudut A 3,2, B 0,5 dan C min 4,3 ditranslasikan dengan T sama dengan 3 dan 5. Tentukan nilai aksen, B aksen dan C aksen, ya. Tadi ada rumusnya ya.
P X, Y ditranslasikan dengan T sama dengan A, B. Hasilnya P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah ya, ini rumus umumnya ya. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama titik A dulu ya. Titik A. A berapa? 3,2 ya. 3,2 ditranslasikan berapa? 3, 5. Maka A aksennya 3 ditambah 3, 2 ditambah 5. Maka A aksennya adalah 6,7. Udah ketemu ya aksen. Sekarang yang B. B itu 0,5. B-nya 0,5. Sama ya. Translasinya 3 dan 5. Maka B aksen sama dengan 0 ditambah 3,5 ditambah 5. Jadinya B aksen 0 tambah 3 jadi 3,5 tambah 5 jadi 10. Dah. Sekarang yang C. C berapa? Min 4,3 ditranslasikan T 3 dan 5. Maka C aksennya min 4 ditambah 3,3 ditambah 5. Jadinya C aksen min 4 ditambah 3 jadi min 1, 3 ditambah 5 jadi 8. Maka titik-titiknya yang ini ya. Titik-titiknya ini ya. A aksen berapa? 6,7, B aksen 3,10 dan C aksen min 1,8. Dah? Ya? Dah? Itu mudah, masih mudah. Setelah ini kita belajar yang tentang pencerminan atau mirror image. Asik. Mirror image atau pencerminan ya. Ini silakan di pause dulu. Kamu catat. Kita lanjut. Ya, yang kedua refleksi atau pencerminan atau mirror image. Asik. Ya, refleksi atau pencerminan yang pertama, bagian pertama adalah refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita cerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di sini ada titik P 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka yang berubah nilainya yang mana? Ayo. Yang ini apa yang ini? Ya, yang nilai X-nya atau nilai Y-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan berarti sebelah sana, berarti yang berubah adalah nilai Y-nya. Sini ya. Tadinya 2 menjadi min 2. Jadi di sini P aksennya, titik P aksennya adalah 1, min 2. Semudah itu ya. Jadi rumus umumnya ketika dicerminkan dengan sumbu X ya, P X, Y dicerminkan dengan sumbu X, maka dia berubah, yang berubah adalah nilai Y-nya. Jadi P aksen sama dengan X, min Y. Itu ya. Jadi ketika dicerminkan dengan sumbu X, yang berubah adalah nilai Y-nya. Gitu ya. Sekarang kita tes apakah sebaliknya. Kita tes sekarang ya. Kita ganti lagi titiknya.
Jangan 1,2. Kita ganti lagi ya. Di sini ininya 3, sini 5. P 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Coba dicerminkan terhadap sumbu Y. Cerminkan terhadap sumbu Y. Yang berubah berarti mananya? X-nya berubah ya. Sini jadi min 3. Berarti P aksennya adalah min 3,5. Nah, benar kan? Tadi yang berubah ketika dia dicerminkan dengan sumbu X, yang berubah adalah nilai Y-nya. Dicerminkan dengan sumbu Y, yang berubah adalah nilai X-nya. Berarti di sini P X, Y dicerminkan dengan sumbu Y, maka P aksennya adalah min X, Y. Dah, semudah itu ya. Ini ya, kasih contoh soal lagi ya. Kasih contoh soal. Misalkan ya. Misalkan ada sebuah titik ya, sebuah titik. Titiknya adalah titik Q. Titik Q adalah min 3,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka apa? Maka yang berubah adalah yang mana? Nilai X-nya. Berarti Q aksennya adalah berapa? Q aksennya berapa? 3,2. Semudah itu ya. Sekarang pelajaran yang selanjutnya dicerminkan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K ya. Catat dulu silakan. Ya, ini kita refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Misalkan di sini ada contohnya ya. Di sini ada titik P yaitu 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Ingat, garis X sama dengan 5 itu sejajar dengan sumbu apa? Ayo, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y ya. Berarti yang berubah adalah nilai X-nya ya. Berubah nilai X-nya ini pindah ke sini ya. Sini 2/5. Jaraknya berapa? 2/5 jaraknya 3. Berarti di sini juga 3. Di sini ada 8. Ya. Di sini berarti nilainya P aksen sama dengan 8,3. Tapi ada rumusnya ya, ada rumusnya. Rumusnya begini. Ketika P sama dengan X, Y dicerminkan dengan X sama dengan H, maka nilai X-nya berubah, yaitu dengan P aksen sama dengan 2H dikurang X, Y. 2H dikurang X, Y. Coba contohnya kita ganti ya. Nilainya misalkan di sini ada P adalah min 5,2 ya. Min 5,2 dicerminkan terhadap yang sama, coba misalkan ya X sama dengan 5. Maka P aksennya 2 dikali 5 dikurangi X dikurangi min 5,2 ya, sama dengan berapa? P aksen 10 dikurangi min 5,2. Jadi 10 kurangi min 5 sama dengan 15 ya. Berarti P aksennya adalah 15, berapa? 15,2. Ya begitu. Ini P aksen. Rumusnya ini ya. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Cerminkan terhadap, bukan sumbu Y, cerminkan terhadap
Y sama dengan K. Kita cerminkan Y sama dengan K. Hapus dulu. Hapus dulu ya. Misal di sini ada di sini ada titik P, yaitu 2,1. Di sini ada garis Y sama dengan 3. Maka yang berubah adalah nilai Y-nya ya. Kenapa nilai Y-nya yang berubah? Karena garis Y sama dengan 3 sejajar dengan sumbu X, bukan sejajar dengan sumbu Y. Bukan sejajar ini tapi dengan ini ya, sejajar dia. Maka nilai Y-nya yang berubah. Di sini berapa jaraknya dari sini? Ini kan 3 ya. Berapa jaraknya? 2. Berarti di sini juga 2. 1, 2. Jadi di sini 5. Ya. Ketemulah dia P aksen sama dengan 2,5. Nah, rumusnya sama seperti tadi, ya. Perubahannya yang berbeda ya. Tadi kan ini begitu ya perubahannya ya. Berubah adalah nilai X-nya, sekarang yang berubah adalah nilai Y-nya. Berarti P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka P aksennya adalah X, 2K dikurangi Y. Ya, 2K dikurangi Y. Coba kita cari contohnya. Misal ya, ada titik Q sama dengan titik Q-nya itu ada di 3,-2 ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 ya, garis Y sama dengan 2. Berapa nilai Q aksen ya? Q aksennya berarti yang berubah tadi apa? Kalau ini yang berubah adalah nilai Y-nya, berarti X-nya tetap. Di sini nilainya 3. Ya, Y-nya berubah 2K yaitu 2 dikali 2 dikurangi berapa? -2. Berarti di sini 3, 2 kali 2 4 dikurangi -2 ya. Q aksen 3,6. Begitu. Udah begini aja ya. Sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya saya kasih contoh yang agak susah ya. Besok masih pada pencerminan ya. Agak lebih susah lagi. Sekarang kita lanjut ke contoh aja dulu ya. Besok kita lanjut lagi ke pelajarannya. Ya, ini contoh soal yang agak susah ya. Di sini ada titik Q -1,3 ditranslasikan menjadi titik Q aksen 4,-2. Tentukan nilai translasinya. Wow, nggak usah bingung ya. Caranya ya udah, ini kurangi ini aja, nanti ketemu translasinya ya. Misalkan di sini ada 4, di sini ada -2 dikurangi nih -1, di sini 3. Berapa hasilnya? 4 dikurangi -1 sama dengan 4 ditambah 1 jadi 5. Kemudian 2 dikurangi -2 kurangi 3 sama dengan -5. Maka translasinya menjadi T sama dengan
5 min 5 gitu ya. Udah ya, ini soalnya terlihat sulit tapi ternyata mudah. Ya udah ya, lanjut lagi soal yang agak sulit lagi. Ya, nih. Ya. Soal selanjutnya, titik A dicerminkan dengan garis Y sama dengan min 3 sehingga menghasilkan titik A aksen min 3,5. Tentukan letak titik A. Nah, tadi kan itu ya. Tadi kan translasi, sekarang refleksi ya. Dicerminkan nih refleksi. Nah, ini agak lebih bingung. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui dari refleksi. Ya. Refleksi, ketika satu benda dicerminkan ke sebuah garis, satu titik dicerminkan ke sebuah garis, itu kan panjangnya sama ya. Itu kan jaraknya sama. Berarti cara paling mudahnya dengan mencari ini adalah dengan mencerminkan kembali. Kita cerminkan titik ini ke garis ini sehingga ketemu titik aslinya. Nah, coba kita buktikan. Di sini ada titik aksen berapa? Min 3,5. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan min 3 ya. Cerminkan terhadap Y sama dengan min 3. Yang berubah mana? Yang berubah nilai apanya? Yang berubah nilai Y-nya. Berarti X-nya tetap ya. Berarti di sini titik A min 3 tetap ya, min 3 tetap ya. Nah, sekarang tadi apa? 2K dikurangi Y. Ini 2K dikurangi Y. Ya, 2K dikurangi Y. Sini A-nya berarti ini min 3. 2K sama dengan 2 kali min 3 berapa? Min 6. Dikurangi Y-nya berapa? 5. Berarti di sini A sama dengan min 3, min 6 dikurangi 5 sama dengan min 11. Maka ketemu. Ini cara yang saya cari sendiri. Kalau di buku caranya agak lebih ribet, tapi ini caranya lebih mudah dengan menggunakan logika yang mengikuti intuisi kita. Misalkan di sini kan misalnya dia sumbu Y ini kan, sumbu Y. Ini sumbu Y sama dengan K. Ini sama dengan K. Kan? Sini udah ketemu titiknya. Kita cerminkan aja ke sana lagi, cerminkan kembali, gitu loh. Gitu ya. Udah. Jadi ya, pelajaran saya hari ini sampai sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi ke yang lebih susah. Tapi lebih susahnya itu sekedar kelihatan lebih susah aja seperti ini ya. Kalau kita udah perhatikan bener-bener, itu lebih mudah kelihatannya ya. Oke, sampai sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.